Buat Reno ya, Reno barangkali nonton angkatan dulu. Ibu sering titip ya Reno ya, maafin Ibu ya. Ibu belanja ikan dulu gitu ya Ren, titip kelasnya. Iya, karena Reno waktu itu KM ya. Nah itu kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Lita, podcast SMA Negeri 5 Tangerang. Nah, kali ini kita kedatangan bintang tamu. Ada siapa saja? Kita langsung perkenalan ya. Nah, sebelumnya, bintang tamu yang sekarang ini adalah Wakasek Kurikulum. Namanya siapa? Kita langsung bertanya kepada beliau-beliau yang ada di sini. Ibu silakan Ibu, perkenalan dulu. Nama saya Ibu Dewi Rucita, guru ekonomi. Ya, apa kabar Ibu? Baik. Alhamdulillah. Kalau yang ini siapa Bu namanya Bu? Saya Ibu Dani. Ibu sebagai temannya Bu Dewi. Iya, kenapa kita mengundang Bu Dewi? Karena Ibu Dewi ini sebentar lagi kan pensiun. Jadi kita pengen ada kenangannya gitu di SMA 5 gitu ya Bu ya. Nah, kalau menurut Bu Dewi, hal yang paling berkesan di SMA 5 itu apa sih Bu? Ya, mengajar. Itu paling berkesan kan, karena setiap kali kita mengajar kan bertemu dengan orang-orang yang berbeda gitu kan, dengan orang-orang yang aneh, apalagi kelas IPS kan. Kelas IPS itu kan kebanyakan aneh-aneh. Nah, itu berkesan, paling berkesan. Kemudian punya teman, sahabat terbaik itu ya, satu sahabat terbaik sudah cukup dibandingkan dengan sekian banyak teman atau hanya sekedar kenal biasa. Terus tadi kan Ibu bilang ada yang aneh ya Bu ya. Seberapa aneh sih gitu di anak IPS itu? Keren pokoknya anak IPS tuh ya. Luar biasa. Iya, luar biasa. Karena apa? Karena mereka itu kan belajar sambil bersosialisasi. Jadi buat dia, efek yang dia lakukan ke depannya itu nggak kepikir, nggak bermasalah gitu. Yang penting saat itu dia senang dan bahagia gitu ya. Contohnya dulu kan pernah sampai ada. Kalau dulu sekolah ini belum ada pagar kayak gini gitu. Jadi dengan tetangga itu masih terbuka gitu. Jadi tidak ada batas itu. Suka ada jemuran tuh. Jemuran apa sih? Jemuran penduduk gitu. Terus sama anak IPS tuh diambil, digambarin jemurannya gitu. Nah, itu tuh menarik itu gitu buat guru, jadi hiburan gitu. Oh gitu, anak IPS gitu ya. Kalau sekarang nggak ada yang kayak gitu, karena nggak ada jemurannya ya. Jemurannya udah habis. Jemurannya habis. Terus Bu, kalau kenakalan anak dulu sama anak sekarang tuh gimana sih Bu bedanya? Beda ya. Beda banget, jauh gitu. Apa namanya? Kalau yang dulu mah di kelakuan ditunjukkan nyata gitu. Seperti itulah adanya mereka. Tapi kalau sekarang tuh banyak tersirat gitu ya. Jadi nggak kelihatan gitu. Dan banyak bohongnya kalau sekarang. Kalau dulu tuh polos gitu ya. Jadi ya itu tadi. Jadi nggak kepikiran bahwa akibat dari itu tuh bakal begitu gitu enggak gitu. Kalau sekarang kepikiran, ntar begini, tapi biarinlah gitu. Kalau yang sekarang, kalau dulu enggak gitu, mereka tuh berbuat aja gitu yang dia suka. Terus nanti, ternyata hasilnya begini ya, misalkan dihukum atau apa gitu. Kalau dulu. Nah, kalau kesini-sini kan, ya itulah mungkin pengaruh dari ini ya, sosial media dan sebagainya. Kalau dulu kan belum ada, Ibu kesini belum zamannya HP ya. Belum ada, iya. Jadi kenakalannya mengarah ke situ gitu. Kalau dulu. Kalau sekarang kan ya anak-anak sudah
fokusnya ke contoh-contoh yang sudah mereka lihat. Gitu. Iya sekarang. Terus kalau pendapat Bu Dewi ini, gimana sih pendapatnya ke rekan-rekan guru dulu, rekan-rekan guru yang lain gitu? Yang dulu apa yang sekarang? Yang dulu dan sekarang kan beda-beda ya Bu ya. Ada yang sudah keluar, ada yang pensiun. Kalau dulu itu adalah sebaya kali ya. Kalau yang dulu makan masih sama-sama cara rentil gitu ya. Cara rentil karena kan sebaya kan ya Ibu Sambodani terus sama yang lainnya lah ya. Jadi kemana-mana tuh sebaya gitu. Cara rentil lah kemana-mana pergi makan apa segala macam gitu ya. Nah kalau teman sekarang kan ada di bawah ibu kan, jadi ibunya ya jaim sedikit lah gitu ya. Aslinya mah enggak ya Bu? Jadi Aslinya mah centil. centil aslinya mah gitu. Tapi karena berbeda gitu ya. Jadi angkatan ini tapi sekarang karena di bawahnya ada yang di bawah ya gitu. Jadi jaim-jaiman gitu. Biar inilah gitu. Oh iya gitu ya udah sepuh gitu kayak gitu. Kalau Ibu gimana Bu? Kalau menurut Ibu? Yang mana nih? Yang Yang guru-guru ditanyakan. yang dulu sama yang sekarang. Oh, kalau menurut Ibu sih guru-guru yang dulu mah mungkin karena kita ketemu masih banyak yang bujangan ya. Masih banyak yang bujangan dan sama-sama iya memulai dari nol lah ya waktu Ibu datang ke sini mah. Kalau saat itu ya kita sama dengan anak guru-guru muda yang sekarang gitu. Camping, acara yang paling menarik itu memang ikut anak-anak gitu kan keluar gitu, karena waktu itu masih boleh ya membimbing anak-anak keluar, dan itu memang refreshing kita ya. Jadi saya angkatan saya itu waktu itu Bu Dewi ya, Pak Pras, Pak Edi gitu ya, itu masih suka pergi bimbing anak-anak. Dan kalau tidak salah waktu itu karena Ibu sering ikutan sih ya, waktu itu Ibu memang belum berkeluarga, jadi biasanya yang masih bujangan itu suka diajak-ajak gitu. Kalau sekarang kan sama juga ya, karena tidak terikat dengan yang di rumah. Nah itu kalau tidak salah pertama kalinya CHC itu Ibu ikut waktu itu dengan Pak Pras, Pak Jani, Pak Edi, Pak Safrial itu ke Pelayangan. Dan sampai sekarang itu tempat pelayangan itu memang suatu momen yang menurut Ibu sih kenangan gitu ya, karena kita ke sana kan jalan, dan Ibu waktu itu baru pertama kali datang ke Tangerang gitu ya, udah sampai ke sana. Nah kalau sekarang tuh daerahnya masih ada tapi tertutup oleh perumahan. Nah itu awal mula CHC berdiri gitu ya, Ibu tahu. Dan waktu itu memang kita belum banyak sih anak-anak tuh ya, jadi masih sedikit dan masih mudah ngontrol. Ekskulnya juga belum sebanyak ini gitu. Itu nih, tapi ya seru aja karena memang Ibu ikut di dalamnya. Jadi kalau sekarang lihat anak-anak, maksudnya guru-guru muda seperti itu, kita mah sudah lewat masa itu ya Bu Dewi ya, sudah lewat masa itu gitu. Silakan masuk menikmati gitu, maklumi gitu. Oh iya gitu, dulu kita juga itu ya lebih malah. Gitu, suka bisik-bisik pokoknya. Kok juga kita begitu gitu. Ya jadi itu kenangan gitu ya. Itu. Oh, terus kalau suka dukanya nih Bu selama mengajar di SMA 5 apa sih Bu? Kalau duka mah apa ya? Kalau duka itu dulu mungkin ya, kalau dulu mah apa ya? Banyak sukanya sih ya. Apalagi dulu ya, kan dulu ada ini pagi siang ya. Sekolah pagi siang. Jadi jeda dari pagi ke siang itu, sebelum yang siang datang itu kita belanja ikan ke pos buat Reno ya. Reno barangkali nonton angkatan dulu. Ibu sering titip ya Reno ya, maafin Ibu ya. Ibu belanja ikan dulu gitu ya Ren, titip kelasnya. Iya karena Reno waktu itu KM ya. Nah itu kita bersihin di sini di bawah rumah tuh udah bersih, pulang sore goreng ikan itu dulu. Ya. Kalau dulu masa itu ada. Zaman dulu belajarnya juga nggak terlalu seperti sekarang penuh dengan tugas-tugas yang demikian banyak ya. Kalau dulu kan memang sederhana sih mengajar tuh ya, yang penting sampai gitu ya, dan anak bisa, tapi tidak
tidak harus ini selesai ya kesini, enggak gitu dulu tuh. Jadi kita mengajar anak bisa gitu udah seneng gitu. Jadi enggak harus kamu ini ya mengumpulkan tugas di print dan sebagainya, enggak ada kayak gitu dulu mah, karena kan memang keterbatasan fasilitasnya gitu. Teknologi juga kan ya. Tapi yang diherankan dulu itu dengan kondisi begitu anak-anak tidak terlantar untuk tugas. Iya. Nggak ada, semua tanggung jawab gitu, meskipun nggak ada yang sampai nunggak lama gitu ya di akhir itu tugas diminta gitu, nggak. Malah kalau dia ngerasa kurang itu dia akan datang, Ibu Dewi ya, datang, Bu, nilai saya kurang nggak ya, itu bedanya. Maka kita kayaknya nih anak-anak nih luar biasa, yang dulu mah ya daya juangnya gitu beda dengan yang sekarang gitu. Kalau sekarang mah ya udah sih pasrah aja, lebih ke gitu. Kalau nilainya nggak tuntas pun ya sudahlah. Dipanggil juga sekarang masih susah kan. Gitu. Kalau dulu tuh sampai gini anak tuh datang, Bu, jongkok nih di sini, Bu, ayo Bu, kasih Bu saya tugas apa gitu. Ya itu bedanya memang. Kalau dulu. Jadi kalau duka mah nggak ada, kalau sekarang mah Duka sih kayaknya. Beda, memang beda zaman gitu. Tuh. Karena hobi kali ya, maksudnya keinginan jadi gurunya bukan karena paksaan orang misalkan jadi guru, enggak gitu. Jadi apalagi kan zaman dulu mah istilahnya mungkin sama kayak sekarang ya, jadi usia dengan anak tuh nggak terlalu jauh gitu kan, karena baru lulus gitu, kita langsung terus ngajar. Jadi nggak jauh. Kadang Bu inget ya waktu pertama datang ke sini, karena dari daerah mah kan kalau ngajar tuh pakai blazer gitu ya, jadi ini Safari gitu lengkap gitu makan. Blazer gitu. Terus pas masuk koridor itu ditepukin sama anak-anak ada murid baru gitu. Murid baru bukan guru baru. Iya, bukan guru baru, semua murid baru. Ada murid baru gitu. Ditepukin karena enggak jauh. Mungkin karena badan kita juga ya, badan kita yang masih mungil. Iya, muda gitu. Iya. Seger gitu. Masih seger. Kayak gitu. Jadi kalau duka mah enggak sih, wajar lah, apa ya? Lebih banyak senengnya malah. Normal, duka mah kalau sama kayaknya kalau nggak punya uang berduka ya, atau gajinya telat berduka gitu. Kalau yang lainnya enggak. Terus kan Ibu udah beberapa tahun ya Bu ya jadi Wakasek Kurikulum tuh. Kira-kira suka duka mengurus siswa sama guru tuh apa sih Bu? Kalau siswa mah udah jelas lah ya. Kalau nakal tinggal jewer atau suruh ngerjain tugas banyak atau apa. Nah, yang paling susah adalah guru. Kalau gurunya bandel, misalkan terlambat masuk, nah kan bingung. Mau dijewer nggak mungkin gitu ya. Dengan lisan itu ternyata katanya kalau diucapkan itu bisa lebih tajam, jadi sering menggores hati gitu ya. Jadi dengan tindakan kita nggak mungkin karena bukan siswa, tapi dengan lisan juga kita harus milih lisan yang kira-kira tidak menggores teman kita sendiri. Nah itu yang sulitnya gitu. Bagaimana supaya lisan kita tidak menggores teman kita sendiri, karena beda lisan kita yang marah kepada anak gitu ya dengan lisan kita yang marah kepada teman kita, itu berbeda gitu. Maksudnya berbeda karena ke hatinya berbeda gitu. Jadi nah itu yang sulitnya itu gitu. Kalau Bu Dani kan lama ya Bu ya jadi kesiswaan ya. Nah, suka duka menghadapi siswa yang bermasalah selama ini apa sih Bu? Apa ya, dukanya itu ketika kita menghadapi orang tua dengan kita sudah mencoba untuk menyelesaikan masalah, tapi tetap kita berada di posisi yang salah. Itu ya, jadi kita sudah maksimal mungkin menurut kita gitu ya, maksimal mungkin menangani anak, bagaimana menyelesaikan permasalahannya, tapi tetap ketika orang tua datang, orang tua tidak bisa menerima kondisi itu
gitu. Nah ini menjelaskannya kan bagaimana susah kan, karena apa? Mereka di sekolah ya berarti kan anak kita gitu, tapi ternyata perlakuan yang kita berikan ke anak mereka yang sudah dititipkan gitu ya, mereka menitipkan ke kita itu masih belum bisa diterima itu. Nah yang paling seneng adalah, maksudnya paling bisa membuat kita bahagia ketika kita menyelesaikan masalah anak sampai kepada finalnya gitu ya, tapi tidak melukai, seperti Bu Dewi bilang, tidak melukai siapapun, masalah selesai teratasi, orang tua pun it's okay gitu, silakan gitu, selesaikan dengan cara sekolah. Nah itu, jadi kita bekerja pun tidak beban gitu paling. Dan memang mungkin banyak anak-anak yang ketika saat itu marahin, diomelin, mungkin saat itu kesel kali ya, tapi banyak juga yang ketika ketemu dan sudah jadi alumni, banyak yang bilang itu cerita indah Bu, gitu ya. Banyak bilang seperti itu, cerita indah, kenangan gitu, kenangan yang memang apalagi corona begini mah nggak akan bisa gitu terwujud. Iya. Terus kalau hal yang paling unik gitu ya Bu ya, yang cuman ada di SMA 5 apa sih Bu? Baik dari gurunya, dari siswanya, atau dari yang lain-lain gitu, yang pernah terjadi di SMA 5 apa sih Bu yang paling aneh gitu, yang paling unik? Unik semua ya. Mungkin sih di setiap sekolah juga ada ya hal-hal itu, tergantung ketika kita menghadapi itu menyikapinya seperti apa ya. Kalau misalkan kita enjoy mah ya sepertinya ya Bu Dewi bilang tadi, katanya IPS mah begini-begini, ternyata ketika kita ngajar di dalamnya nikmat juga gitu ya. Dan tidak pernah ada sakit hati untuk anak IPS mah, insya Allah tidak akan sakit hati. Seperti apa juga IPS mah udah biarin aja, ntar deketin lagi gitu ya, nggak marah. Mentalnya tuh luar biasa. Soalnya saya juga sering banget di IPS Bu ya, jadi pas masuk ke IPA, aduh gimana ya, udah biasa anak IPS. Iya bedanya, beda keseriusannya beda gitu. Tapi kalau dengan rekan-rekan mungkin kebersamaan kita kali ya. Sering orang bilang sih di SMA 5 mah enak ya guru-gurunya gitu. Jadi kalau ada guru baru tuh welcome gitu, semua apa gitu. Lebih apa ya? Lebih deket gitu. Kebersamaannya itu lebih terjalin baik gitu dibandingkan dengan sekolah lain, katanya sih begitu gitu. Terus kalau apa sih hal yang dulu kan Ibu sini udah lama merenya Bu ya, dari zaman sekolah ini berdiri gitu. Nah pas hal apa yang Ibu rasakan pas pertama kali tiba-tiba harus ditempatkan di sini gitu? Mungkin Ibu kan jauh dari mana gitu, Bu Dari juga jauh dari mana. Yang pertama kali dirasakan gitu dengan kota Tangerangnya itu apa sih Bu? Kalau Ibu sih pertama dapat SK nih ya, Tangerang, waduh ingatnya ke penjara Tangerang. Jadi bayangan Ibu tuh Tangerang itu pasti banyak orang jahat gitu, karena ada penjaranya. Jadi waktu Ibu di rumah udah di Perum ya, di sini di Bandan dulu. Jadi kalau Ibu pergi kemana-mana naik angkot, di angkot tinggal sendiri, turun. Ntar naik lagi gitu yang ada orangnya, tinggal sendiri lagi, turun gitu, naik lagi yang ada orangnya. Karena dalam pikiran Ibu tuh di Tangerang tuh pasti banyak orang keluaran dari penjara gitu ya. Jadi kebayangnya tuh kayak begitu, jadi takut gitu. Nah pas masuk ke sekolah itu ke sini gitu ya, udah gitu berbeda dengan kondisi di daerah kan, orang-orangnya gitu ya. Kalau di sini tuh rambut juga pada gondrong kan ya, waktu pertama datang di sini mah anak-anak tuh rambut tuh masih gondrong-gondrong gitu, masih terus kumisan gitu. Jadi ini guru apa siswa ya gitu. Nah sempat sih, aduh gimana nih ngajarnya gitu ya, kayak apa gitu ngajarnya. Tapi ternyata setelah kita berada di depan mereka itu hanya sebuah tampilan gitu, karena di hatinya tetap anak-anak gitu, tetap murid gitu, fisik aja yang penting. Ya, cuma tampilannya seperti itu, tapi ternyata setelah mengajar ya biasa aja gitu, nggak ada
misalkan ngerjain gurunya sampai gurunya apa gimana gitu ya kan. Kalau di cerita-cerita kan gitu ya, guru baru tuh dikerjain, dikerjain, dibully gitu ya. dibully. Ini enggak sih, meskipun penampilannya kayak gitu. Kalau Bu Dani? Kalau ibu mah karena memang nggak jauh ya, Bu Dewi 89, ibu 90 ya, memang nggak beda jauh. Cuman mungkin waktu itu Bu Dewi mah dapat yang pagi, saya dapat yang sore, kelas yang sore gitu. Kalau kelas sore kan masih mereka juga baru, saya juga baru, jadi sama-sama baru kan kita nggak saling kenal gitu ya. Nah ketika ibu dikasih jam ngajar pagi yang kelas 3, nah itu baru mereka tahu kita guru baru gitu. Tapi ya sama sih kondisinya, karena memang beda cuman paling 3 tahun 4 tahun ya Neng ya. Jadi ya gitulah, penampilan memang lebih besar-besar mereka gitu dibandingkan dengan kita. Kalau sekarang mah kita menang di umur ya, ngadepin anak-anak menang di umur gitu. Kalau dulu kan enggak gitu. Itu aja. Terus kalau kan bentar lagi Ibu ya pensiun ya Bu ya. Kira-kira apa sih yang ingin disampaikan ke rekan guru-guru yang lain? Ya teruskan aja apa yang selama ini sudah dikerjakan gitu ya. Dan jadi guru itu tidak mudah memang gitu ya. Dan jangan pernah berhenti untuk terus gitu ya menggali apa yang bisa memudahkan kita menjadi guru gitu. Jadi artinya jadi guru tuh jangan jadi beban gitu, tapi harus oh iya ya jadi mudah gitu. Jadi guru tuh mudah gitu. Dan ketika kita merasa jadi guru itu mudah, malah kita inginnya terus lagi seperti sekarang kan karena masa pandemi ya. Nah itu terus aja digali gitu, bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi guru itu tapi tidak jadi beban. Misalkan pandemi beban ya harus bikin ini, harus bikin itu. Kan sekarang teknologi udah semakin maju ya. Jadi ya nggak apa-apa, ikuti aja, anggap aja pandemi ini adalah hikmah kita untuk bisa belajar lebih banyak gitu ya. Jadi kemungkinan setelah pandemi pun kita dimudahkan gitu dengan apa yang sudah kita lakukan sekarang gitu ya. Kalau dulu kan istilahnya mah ada guru gaptek. Dengan pandemi ini sudah nggak ada lagi guru gaptek ya. Semua megang. Karena apa? Semuanya kan harus lewat itu gitu. Jadi ada hikmahnya gitu. Paling itu. Terus ini mungkin terakhir ya Bu ya, buat Bu Dani sama Bu Dewi kan. Kalau yang saya tahu gitu ya, dulu kan Ibu ya bersahabat bertiga kan, ada Bu Ani, Bu Dewi, sama Bu Dani. Terus kan Bu Ani udah nggak ada ya Bu ya, 2000 berapa ya? 2016. Terus ya sekarang Bu Dewi mau pensiun gitu. Gimana sih Bu rasanya kepisah dengan temen gitu satu persatu? Ih, Hanin mah katanya nggak nanya yang gitu. Suka begitu. Apa ya? Siapa dulu nih? Iya, Ibu dulu. Ibu. Yang jelas mah pastinya kehilangan ya. Pasti itu Bang. Kehilangan adalah pasti. Ibu Dani kehilangan, saya juga. Tapi Ibu mah yakin dah nggak kemana-mana Ibu juga gitu. Maksudnya ya masih silaturahmi di luar. Mungkin Ibu istilahnya secara kedinasan Ibu udah selesai gitu. Tapi silaturahmi Ibu mah nggak selesai gitu. Jangan nih sama teman-teman di sini juga gitu, nggak selesai gitu ya. Jadi yang selesai itu adalah kedinasan Ibu. Secara kedinasan memang tugas Ibu udah selesai dan Ibu sedang memikirkan gitu ya. Karena ternyata anak Ibu nggak mau, Ibu ngomong cucu nggak mau, jangan gitu. Cucu mah udah ada yang ngomong, jangan ngomong cucu Ibu mah gitu. Jadi ya saya mau nyari-nyari kegiatan yang lebih apa ya, lebih mempreskan pikiran kita supaya tidak jenuh di rumah ya. Karena yang namanya biasa kerja, biasa berteman. Karena terus terang saja Ibu tuh
tidak terlalu banyak teman di luar gitu ya. Teman ibu tuh banyaknya memang di sekolah lah ya, teman terbaik, teman apa, semuanya ada di sekolah gitu. Jadi sekolah itu buat ibu adalah rumah kedua gitu ya, setelah rumah itu adalah sekolah. Jadi semua guru di SMA 5 ini adalah keluarga kedua ibu juga gitu. Jadi mau jauh dengan keluarga kedua itu rasanya ya pasti Berat ini kan itu. berat gitu ya, kehilangan gitu, pasti kehilangan. Biasa kita canda rujak-rujak dan sebagainya gitu ya. Karena apa? Karena kadang-kadang juga ditidur kita gitu ya, itu kalau terbangun mendadak itu suka kedengeran suara teman-teman gitu, padahal masih sering kesini, apalagi mungkin nanti gitu ya, maksudnya setelah intens ketemunya semakin jarang kali ya, meskipun silaturahmi di medsos dan sebagainya makan masih ada, tapi ketemu untuk bertatap mukanya kan agak susah. Mungkin ibunya luang tapi Dani-nya masih punya ini gitu ya, kedinasan, jadi untuk ketemu seperti dulu lagi mungkin tinggal kenangan kali ya gitu maksudnya. Tapi ya insya Allah sih hanya secara kedinasan kita berakhir gitu ya, tapi insya Allah kalau secara silaturahminya mungkin enggak gitu, berakhir. Kalau Bu Dani? Banyak banget yang mungkin ya harus ditahan untuk tidak dibicarakan ya. Tadi kan memang konsep awalnya kan nggak nyinggung itu ya. Bebas lah gimana Tapi karena ditanya, memang ibu juga ketika ibu datang gitu ya. Apa ya rasanya? Ini mancing-mancing. Kenapa ada pertanyaan itu? Jadi ketika ibu datang, ngelihat kursi itu kosong aja, apa ya, hampa gitu. Tapi kalau agak siangan datang, dengar suaranya, ya Allah masih ada. Karena kita pernah kehilangan ya, udah ya. Ya, kita pernah kehilangan orang yang dekat banget gitu. Jadi kita bertiga tuh nih, bukan hanya dekat orang, tapi kita sekeluarga itu dekat semua gitu. Apa ya, kedekatan kita itu bukan hanya personil kitanya gitu, tapi semua dengan anaknya. Suami gitu tuh dekat banget ya. Gitu. Jadi itu yang mungkin orang lain tuh nggak tahu sebanyak apa pengaruh Bu Dewi ke saya gitu kan. Yang jelas mah selama saya di sini ya, ibu di sini gitu, banyak hal gitu yang ibu pelajari, terutama ya, tapi sampai sekarang yang belum ibu dapat tuh kesabaran. Sabarnya beliau tuh ibu belum dapat gitu ya, belum bisa. Tapi untuk hal-hal yang lain gitu ya, banyak terutama tentang masalah hidup gitu ya, karena mungkin beliau sudah lebih dulu menjalani itu gitu ya, dan memang berasa banget gitu. Jadi kalau seandainya Bu Dewi bilang kita sahabat yang terbaik dan dekat, memang ibu rasakan itu. Sampai mungkin kata Bu Dewi, suaranya pun sudah bisa terdengar meskipun orangnya nggak ada, itu betul gitu ya. Jadi ketika ibu datang gitu, terus lihat kursi kosong tuh, di hati rasanya, ya Allah datang nggak ya gitu. Nah ketika datang, assalamualaikum, ya rasanya alhamdulillah masih ada. Nah nggak tahu nanti, yang mudah-mudahan sih yang ibu harapkan bisa gitu, bisa sedikit banyak lah mengisi kekosongan yang Bu Dewi tinggalkan gitu ya, bisa seperti Bu Dewi melayani teman-teman, hanya itu gitu yang ibu bisa harapkan. Kalau masalah berpisah mah kita mungkin berpisah raga mungkin ya Bu Dewi ya, tapi kalau secara ininya mah insya Allah enggak lah gitu ya, karena ya untungnya Bu Dewi juga deket, kesibukannya juga ada di situ gitu ya, mudah-mudahan sih tidak terpisah jauh gitu. Jadi itu kenapa kita bisa sampai dekat ini, meskipun mungkin orang lain nggak suka gitu ya dengan kedekatan kita tuh nggak suka, tapi jujur gitu ketika kita bisa bersama, karena kita bersamanya bukan hanya
1-2 orang doang, tapi melibatkan banyak, kalau banyak orang gitu, diantaranya adalah keluarga kita, suami kita, anak-anak kita semuanya tahu gitu. Sampai anak ibu mah tahu betul gitu bagaimana ibu dekat sama Bu Dewi, itu tahu betul gitu. Itu jadi nggak menutup hanya untuk 2 orang saja. Dan mudah-mudahan kita bisa sampai terus ya Bu Dewi ya. Dan yang paling ibu syukuri adalah kita bisa berangkat bareng sampai ke sana gitu nih. Ibu dengan suami, Bu Dewi dengan suami, dan kita bareng. Insya Allah mudah-mudahan kita seterusnya Bu Dewi ya. Doakan untuk kebersamaan kita terus. Gitu. Tapi kalau saya Bu ya pribadi kayak apa yang ngiri gitu Bu, punya sahabat di tempat kerja gitu ya udah puluhan tahun gitu. Kalau saya mah kan di sini baru berapa tahun sih gitu, dan belum menemukan yang klop banget gitu. Kayak ibu kan kemana-mana udah berdua bertiga gitu. Kalau saya mah mungkin masih mencari lah gitu. Terus satu terakhir nih Bu, apa yang mau Bu Dani sampaikan ke Bu Dewi dan Bu Dewi sampaikan ke Bu Dani? Kalau ibu ke Bu Dewi mah pastinya banyak ya. banyak gitu yang harus ibu sampaikan. Satu yang ibu ingat, Bu Dewi itu pernah bilang begini, jangan pernah berhenti berbuat baik. Itu karena kita nggak tahu ya dari kebaikan mana Allah membalas, dan ibu sudah merasakan itu Aninnya. Ibu nggak tahu hadiah terindah dari alumni ibu adalah ketika ibu diberikan untuk balik lagi ke sana gitu ya, dan tidak pernah ibu duga sebelumnya. Nah itu Bu Dewi bilang ke ibu, makanya Bu Dani katanya kita tidak pernah tahu ya dari kebaikan mana Allah ganti itu gitu. Cuman barangkali kebaikan yang kita berikan ke orang kadang-kadang orang belum bisa nerima ya Bu Dewi ya. Itu barangkali dari ibu mah atau dari Bu Dewi seperti apa? Ya sama, kita selalu saling mengingatkan sih ya. Kuncinya mah itu sih, ketika kita berteman itu, apabila dia selalu mengingatkan kita ke arah yang baik, lebih baik, nah itu memang teman kita gitu. Bahwa itulah teman kita. Dan jangan pernah berpikir bahwa yang diingatkan itu adalah sesuatu yang menyakitkan kita gitu. Tapi ketika kita diingatkan, oh iya itu kan memang salah gitu. Nah itulah sebetulnya teman yang baik gitu, teman yang harus kita pertahankan. Dan Bu Dani selalu mengingatkan ibu juga ke arah yang baik gitu. Jadi bagaimanapun pasti akan ibu pertahankan gitu. Jadi jangan sampai ada orang lain yang orang ngomong apapun gitulah ya tentang Bu Dani, tapi buat saya dia adalah motivator lah ya. Kan ibu bilang satu sahabat baik ibu ini satu gitu, itu sudah lebih dari cukup buat ibu gitu. Tidak perlu yang lain, tidak perlu orang sedunia ini, nggak perlu gitu. Ibu cuma perlu satu sahabat terbaik ibu gitu, kayak gitu. Jadi sedih. Kalian jadi sedih, Ini sih ya. Ada tisu ya? Nggak disediain ya kamu mah. Katanya tadi boleh nangis, tapi nggak disediain. Gimana nya teh? Ya. Ya banyak sih, banyak hal yang bisa kita ambil di sini ya. Mungkin gitu ya yang bisa saya tangkap gitu dari Bu Dewi sama Bu Dani, mungkin ada kebaikan yang kita lakukan ke orang, tapi orang lain itu belum tentu menerima itu sebagai sebuah kebaikan gitu ya. Bahkan ada yang menganggap kalau itu tuh jahat gitu ya Bu ya. Padahal kita tuh udah berlaku baik gitu, tapi masih aja ada orang yang menganggap itu tuh hal yang negatif gitu. Tapi ya jangan berhenti untuk berbuat baik gitu ya Bu ya. Ya itu mungkin yang kita bisa ambil hari ini. Mudah-mudahan kita bisa menerima hikmahnya dari podcast kali ini. Terima kasih untuk Bu Dewi sama Bu Dani sudah mengeluarkan air mata saya yang sudah bersedia ada di podcast ini.
Semoga kita bisa ketemu terus ya Bu ya. Amin, amin, Dalam amin. keadaan dan waktu yang lebih baik gitu. Terima kasih kepada warga Lima yang sudah menyimak dan menonton podcast ini. Kita ketemu lagi di podcast berikutnya bersama bintang tamu, mungkin dari guru-guru yang lain, atau dari alumni, atau dari siswa. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.